Yohanes Katanya mau 17 nomor diskusi. 8. Sebentar. Ah. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus. Pertanyaan saya, siapa engkau itu? Bapak. Bapak Tuhan. Ya betul. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yang menerima firman itu siapa? Yesus. Yesus Tuhan. Ya betul. Tuhan Bapa menyampaikan firman kepada Tuhan Yesus. Ya betul. Berapa Tuhanmu? 1. Ah. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah perdebatan yang sangat panas antara mualaf Nora Aritonang versus Pendeta Rahman. Seorang pendeta tetapi bernama Keislam-Islaman. Notabene Rahman itu adalah biasanya nama orang Islam. Tapi faktor apakah yang membuat pendeta itu memakai nama sok Keislaman-Islaman? Perdebatan beringsut sangat panas, hingga di puncak perdebatan, Pendeta Rahman ini kebingungan ada berapa Tuhannya? Dan di video selanjutnya kita akan tampilkan update mualaf terbaru. Datang dari Mualaf Center Yogyakarta yang mana kemarin ada seorang mahasiswi dari Kalimantan Utara bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Pada waktu Yesus mau dibaptis, betul? Ya betul. Ada suara terdengar dari langit. Inilah anak yang kukasihi. Suara siapa itu? Suara Bapak. Bapak itu siapa? Bapak itu sang pencipta alam semesta. Dia Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan. Ya betul. Terus datanglah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Roh Kudus itu siapa? Yesus, Roh Kudus itu karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tuhan bukan? Bukan. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan? Ya bukan. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Berapa Tuhanmu? 1. Roh Kudus bukan Tuhan. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Berapa Tuhanmu? 1. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Berapa Tuhanmu? 1. Mana matamu? Matamu, coba matamu. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Berapa ini? Gini, Tuhan umat Islam sanggup enggak? Saya bertanya, Yesus Tuhan, Iya, Bapak saya Tuhan, ada tanya berapa dulu. ini? Saya tanya dulu. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, ada Iya, berapa saya ini? tanya dulu. Ya saya tanya dulu. Tanya, kamu belum jawab. Bagaimana kamu mau bertanya sama saya? Pertanyaan saya belum kau jawab. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, berapa ini? 1. Tuhan kami 1. Entah Pendeta Rohman ini berasal dari kekristenan denominasi apa. Ketika dia mengatakan kalau Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, tetapi Roh Kudus dikatakan bukan Tuhan. Nah, sangat jelas sekali pertanyaan dari mualaf Nora Aritonang. Bapak Tuhan. Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhanmu? Sambil menunjukkan 2 jari, mualaf Nora Aritonang ingin agar Pendeta Rohman membuka matanya lebar-lebar. Tetapi pendeta itu menjawab kalau Tuhannya ada 1. Padahal di awal dia mengatakan kalau Bapa itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Dengan mengesampingkan Roh Kudus dikatakan bukan Tuhan oleh Pendeta Rahman. Bapak, maaf Pak Rohman, Bapak Rohman berumur berapa? Nggak ada urusannya itu tentang umur itu. Ini tentang diskusi ini. Mana tahu mata Bapak udah terjangkit. Apa mata Bapak ada katarak? Berarti Anda itu yang tidak mengerti konsep ketuhanan Kristen, mau memaksa diri sendiri. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Berapa Jangan ini? memaksa kehendak diri sendiri. Jangan memaksa kehendak diri sendiri. Oke, tidak apa-apa. Saya lewatkan. Sekarang saya tanya. Saya Gak tanya usah dulu. tanya. Tuhan kamu saya bingung, ada berapa? Gimana? Makanya saya mau bertanya. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes Katanya mau 17 nomor diskusi. 8. Sebentar. Ah. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8.
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada MU, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus. Pertanyaan saya, siapa engkau itu? Bapak. Bapak Tuhan. Iya, betul. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yang menerima firman itu siapa? Yesus. Yesus Tuhan. Iya, betul. Tuhan Bapa menyampaikan firman kepada Tuhan Yesus. Iya, betul. Berapa Tuhanmu? 1. Ah. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 sangat jelas sekali Bapa yang memberi firman. Dan Yesus yang menerima firman. Tetapi dikatakan oleh Pendeta Rahman kalau yang memberikan firman dan yang menerima firman itu adalah sama-sama Tuhan. Jadi diklaim Bapa itu Tuhan. Dan Yesus itu juga Tuhan. Setelah ditanya ada berapa Tuhanmu? Pendeta Rahman menjawab ada 1. Nah inilah salah satu contoh kebingungan pendeta. Ketika sang pendeta mengklaim kalau Tuhannya itu ada 1. Tetapi realitanya ada Bapa dikatakan Tuhan. Dan ada Yesus dikatakan Tuhan juga. Pendeta bingung, jemaat gereja tambah linglung. Bapak, tadi dikasih makan ibu, makan apa Pak? Udah. Bapak dikasih makan apa Pak? Kalau nggak, Anda itu tidak Kalau bisa nggak apa? diskusi, Anda itu tidak bisa diajak diskusi. Saya diskusi sama Bapak. Mengejel lah Saya saja, ingin cuma Bapak mengejel menggunakan akal juga Pak. Jangan menggunakan keimanan. Kalau Bapak menggunakan keimanan di room ini, silakan. Bapak menyembah pun juga botol karet, silakan. Menyembah pun juga sendal, tidak masalah bagi saya. Tapi saya ingin ketika berdiskusi, 1 pakai data, kedua pakai akal Pak. Bapak mengatakan, ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Engkau merujuk kepada siapa? Bapa. Bapa Tuhan? Yes. Yang menerima firman siapa? Yesus. Yesus Tuhan? Yes. Jadi berapa Tuhanmu? 1. Bagaimana Pak? Karena ada ayatnya, Yesus itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Di mana datanya Pak? Ujung-ujungnya Pendeta Rahman macet. Bisa kita lihat di sini sekelas pendeta seperti itu kualitasnya. Lalu bagaimana dengan jemaatnya? Pendeta Rahman babak belur jadi bulan-bulanan mualaf Nora. Notabene mualaf Nora berargumen memakai data dan juga logika tetapi Pendeta Rahman berdebat hanya memakai asumsi. Nah teman-teman selanjutnya kita akan simak momen seorang mahasiswi dari Kalimantan Utara bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah, hari ini kami dari Yayasan Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu Mbak Angelita. Namanya Angelita aja? Iya Bu. Nggak ada panjangnya? Enggak. Oh, nggak ada, Angelita. Panggilannya Mbak Angel. Aslinya mana ini? Kalimantan. Iya. KTP-nya mana ini? Mentarang. Oh ini ya? Ya, dan- Lahirnya di sini, Melinau. Iya. Kalau ini alamatnya di mana? Itu alamat kampung di rumah. Di Ketarakan itu? Iya. Oh, oke. Baik, Mbak Angel tujuannya ke sini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul ya? Iya. Saya tanya ada paksaan? Tidak Bu. Nggak ada. Atas keinginan sendiri? Iya Bu. Baik. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama Islam di sisi Allah. Diulangi, sesungguhnya agama di sisi Allah Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Angelita, tempat tanggal lahir Malinau, tanggal 9 April 2005, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad, tanggal 25 Mei 2025, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah, Dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam kita ucapkan kepada saudari baru kita Angelika dari Kalimantan Utara.
Dan tentunya kita doakan juga mudah-mudahan saudari Angelika istiqomah di dalam iman dan Islam. Semakin semangat belajar tentang agama Islam. Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian teman-teman sebuah perdebatan panas yang juga sangat menarik antara mualaf Nora Aritonang versus Pendeta Rahman. Yang berujung Pendeta Rahman babak belur kebingungan ada berapa Tuhannya. Dan juga update mualaf terbaru saudari Angelika dari Kalimantan Utara bersyahadat masuk Islam di Mualaf Center Yogyakarta. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.